ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي وارضى عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على ربي تنشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا أصلح كل مسلم يا ربي واغفر كل مريد يا ربي نهدي بالمشفع يا ربي صل صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا ما نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تزل أمه طرعا ومن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدى بحق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في لبن عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر عليك يا
besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita nanti bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, karyawan-karyawati dan para tamu undangan, Alhamdulillah kami ucapkan kepada Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Atos. Alhamdulillah beliau bisa berada di tengah-tengah kita. Dan juga ada Al-Ustaz Muhammad Yusuf SPDI dan juga Al-Ustaz Jaja Najmuddin. Baik, karyawan-karyawati PT Didik Instrumen Indonesia dan para tamu undangan, baiknya meningkat kaca selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, yang mana sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Boni Effendi selaku Ketua DKM Masjid Al-Hidayah PT Didik Instrumen Indonesia. Padanya waktu tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati pimpinan perusahaan PT Didik Instrumen Indonesia. Yang sama kita hormati Akhina Al-Ustaz Asep Junaidi. Yang sama kita hormati Ketua PUK PT Didik Instrumen Indonesia Bapak Didi Suswoyo. Yang sama kita hormati Ketua Koperasi Bapak Margono. Yang sama kita hormati mubalik kita yang dari jauh dari Tambun, Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Aang Muslih SPDI. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Jubaidi, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusuf SPDI. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Jainuri. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Jaja Najmuddin. Dan tak lupa pula Al-Mukarram Ustaz Ahmad Kusasih. Wabil khusus yang sama kita hormati Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Atos. Rekan-rekan kita semua, dan saya mohon maaf apabila ya mungkin penerimaan para tamu kurang begitu sopan. Atas nama DKM kami mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mungkin jamu banyak tentunya, yaitu kemampuan saya selaku DKM hanya itu yang dapat saya berikan. Saya tidak panjang kalam karena kita terikat waktu. Dan saya akhiri bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebang pohon salam pakai kampak. Kurang tahu Pak. Nebang pohon salam pakai kampak. Ke pasar Keranji beli ketupat. Yang tadi jawab salamnya kompak, insya Allah bulan depan gajinya naik 2 kali lipat. Gaji kenceng aja, amin kompak. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Para tuan guru, para masyayikh,
Wabil khusus yang sama kita muliakan Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Attas, yang sama kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Yusuf, Sarjana Pendidikan Islam, yang mulia Al-Ustadz Zubaidi, yang mulia Al-Ustadz Jaja Najmuddi, yang mulia Al-Ustadz Ahmad Jayadi, yang mulia Al-Ustadz Ahmad Qasasi, dan juga Ustadz Jainuri. Yang sama kita hormati Ketua Koperasi Bapak Margono, Ketua PUK Bapak Didi Siswoyo, pimpinan perusahaan PT Nidek, dan juga wabil khusus ini yang saya cintai, sahabat saya DKM Bapak Boni Effendi. Doakan Bapak Boni mudah-mudahan selalu ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambahkan rezeki beliau, dan mudah-mudahan juga ditambahkan istrinya. Kenapa? Entar dulu, kan saya belum selesai. Yang saya maksud itu bukan tambah jumlah istrinya, tapi tambah solehah istrinya. Tenang, ini ibu-ibu apa perawan ini? Ibu-ibu apa perawan? Oh, campuran ya. Berarti kalau gitu setuju. Satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Tangerang. Setuju Bapak? Alhamdulillah. Sampai geluduk ya. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah, karyawan karyawati PT Nidek yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak merasa hormat kami. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada sore yang mulia ini Allah menggerakkan mata hati dan juga langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat istimewa, Allah min riyadil jannah, di taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir sore ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah umur kita, amin. Berkah rezeki kita, amin. Berkah keluarga kita, amin. Berkah segala urusan dan juga cita-cita mulia kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengajak yang hadir semua, mari kita luruskan niat kita. Niat kita sore ini kita hadir ada semata-mata mengharap ridha dan cintanya Allah. Ini penting saya sampaikan. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap amal soleh itu belum tentu akan menjadi sebuah nilai ibadah. Baca Quran amal soleh bukan? Amal soleh. Bersedekah amal soleh bukan? Amal soleh. Salat sunnah amal soleh bukan? Amal soleh. Tapi apakah amal soleh itu akan menjadi sebuah nilai ibadah? Bisa iya, bisa tidak. Kapan amal soleh itu akan menjadi sebuah nilai ibadah? Ketika amal soleh itu kita niatkan semuanya lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah kecuali bagaimana mutlak semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Takdirkan orang-orang yang pakai kerudung jam 5:15 mati. Contoh, yang pakai kerudung, yang pakai peci kakak. Seandainya Allah takdirkan yang pakai kerudung semuanya jam 5:15 itu mati, lalu bagaimana kita hari ini menghadirkan hati kita bahwa saya ini dalam rangka menyambung silaturahmi, niatnya saya menyambung silaturahmi, maka nanti jam 5:15 tatkala malakul maut datang hendak mencabut nyawa orang-orang yang berkerudung, maka kata Allah, jangan dulu kamu cabut orang-orang yang pakai kerudung. Kenapa malaikat Israil dipanggilnya karena Israil, wahai Allah, engkau sudah tentukan yang pakai kerudung itu jam 5:15 itu mati. Kata Allah, benar. Emang di lahir mahfud aku sudah tentukan dia mati jam 5:15 sore ini. Terus
Terus kata malaikat, kenapa nggak jadi? Karena dia hadir hari ini, niatnya menyambung silaturahmi, maka aku akan tangguhkan umurnya. Kata Israil, sampai kapan wahai Allah? Sampai acara Ustaz akan ceramah selesai. Dia sudah datang, sudah memang ditentukan. Kita nggak bisa menambah-nambahkan, mengulur-ulurkan. Mungkin bisa jadi tambahan umurnya nggak ditambah, tapi nilai keberkahan pada umur itu Allah tambahkan. Ya, mana umur yang berkah? Nabi dalam hadis yang menjelaskan ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasu khair, siapa manusia yang paling baik? Apa kata Rasulullah? Man qala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik itu orang yang diberikan umur panjang, yang dia pakai waktunya untuk taat kepada Allah. Wa ayyun nasu sa'un, lalu siapa manusia yang paling buruk? Man qala umruhu wa hasuna amalu, yang diberikan umur panjang oleh Allah tapi habiskan waktunya untuk maksiat. Silahkan kita tanya terhadap diri kita, kira-kira umur kita ini umur yang kira-kira barokah atau tidak. Di situ kita akan tahu bahwa bagaimana umur kita, apakah umur yang benar-benar menjadi umur yang baik atau menjadi umur yang tidak baik. Alhamdulillah hujan ya, hujan, insya Allah bersama turun hujan, insya Allah doa-doa kita mustajabah. Karena baginda dalam hadis menjelaskan da'ani la turadani, dua doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Ad-du'a indan nida wa indal matar. Yang pertama berdoa ketika dikumandangkan azan, dan yang kedua berdoa ketika kita lebih banyak tidur apa lebih banyak doa? Pantesan utang gak kebayar-bayar. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi wasilah kita hadir, ditambahkan umur kita berkah oleh Allah, amin ya robbal alamin. Yang ketiga dan terakhir, ayo kita niatkan bahwa sore ini kita hadir semata-mata karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya dulu sama yang kaum hawa, ya, nih yang para wanita. Halo, kira-kira ini yang istri yang sudah berkeluarga, Anda cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Mendatangi salah satu area pemakaman baki. Pemakaman baki itu adalah area pemakaman yang tidak jauh dari tempat di mana Rasulullah itu meninggal, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kalau seumpama bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas ditakdirkan bisa berangkat ke tanah suci, tanggal wafatnya dan juga bulan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, bayangkan Rasulullah itu ketika tidak meninggalkan alam dunia, yang diingat itu siapa? Kita, umatnya. Pertanyaan saya, kalau kita, anda semua umpamanya mati, kira-kira yang dipanggil Nabi apa bukan? Halo, Nabi apa bukan? Belum tentu. Rata-rata kita, ini orang kalau mau mati, paling bantar yang dipanggil tuh anak-anaknya. Contoh orang yang sudah tua, yang udah mau mati, emak-emak, jangan bapak-bapak dah. Mak-mak yang sudah sepuh, udah mau mati, bagaimana? Kan begitu biasanya tuh. Nenek-nenek yang meriang, bagaimana udah nafasnya sesak. Siapa yang dipanggil kalau mati? Paling bantar anaknya. Nena, Wati, Ida, Lela, Santi, ada. Kebun 1 hektar. Tolong dibagi biar rata, jangan pada berantem gara-gara lu berebut tanah emak. Betul tidak? Betul tidak? Kebun yang 3 petak lu bagi biar rata, biar adil. Iya, emak kata yang lain sedih dengar wasiat. Terus yang terakhir wasiat emak, itu pintu kontrakan yang 20 pintu jangan lu jual. Kata anak pertama, emang kenapa emak? Itu milik orang Cina, goblok. Artinya kita kalau mau mati yang dipanggil gitu biasanya keluarga yang terdekat. Kalau istri suami yang dipanggil, kalau suami yang dipanggil istri paling banter anak. Tapi tidak dengan Rasulullah. Saya akan dipanggil ummati, ummati. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita semuanya. Subhanallah, bareng-bareng semuanya.
Sallallahu ala Sallallahu Saudaraku sekalian, ya, barang siapa yang menyukai sunnahku, maka sesungguhnya dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, maka sesungguhnya dia masuk surga bersamaku. Jadi subhanallah, yang cinta sama Nabi bukan cuma ngaku-ngaku doang, tapi bagaimana yang cinta sama Nabi itu yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah, penting kecintaan kita terhadap Rasulullah, wa qiraatil Quran, dan ajarkan anak-anak kalian untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Nih, yang pertama, ajarkan anak buah bagaimana tadi mencintai Nabi. Cuma masalahnya bagaimana cara mencintai Nabi. Minimal yang pertama mengenalkan biografi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anak-anak kita, termasuk diri kita, siapa Nabi itu, dilahirkan di mana, dimakamkan di mana, Nabi punya ayah namanya siapa, Nabi punya ibu namanya siapa. Coba saya mau tanya dulu sama yang hadir cinta sama Nabi, perempuan cinta sama Nabi. Sok, Nabi kira-kira nama ayahnya siapa? Abdullah. Kalau yang bapak-bapak, ibu Nabi namanya Aminah. Nama kakek Nabi Oke, sekarang enak nggak dengerin? Enak nggak? Sekarang jangan pakai musik. Kalau saya nunjuk begini, berarti yang harus bersuara adalah perempuan. Kalau saya semuanya, inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh lebih Ayub, dan hatinya ahli surga itu seperti hatinya Ayub yang penuh dengan kesabaran, dan rata-rata ahli surga kata Nabi umurnya 30 tahun. Ada yang 30 tahun dari sini? Ada nggak? Ada banyak ya. Ya gambarnya kayak begini ya. Masih apa ya? Masih unyu-unyu. Masih unyu. Nih yang kayak begini nih 30 tahun unyu-unyu. Enggak usah, belakang enggak usah. Subhanallah, ahli surga berbeda dengan ahli neraka. Ustaz, kalau ahli neraka bagaimana? Kata Nabi, ahli neraka itu naudzubillahi min dzalik, itu membesar tubuhnya. Jildul kafir, kata Nabi, kulitnya orang kafir pindah di neraka itu bagaimana? Ya Allah, arba'una dira'an, 40 hasta. Jadi orang-orang yang di neraka itu ketebalan kulitnya 20 meter. Anda bayangkan. Bahkan kata Nabi, gigi mereka itu seperti sebesar-besar Uhud. Antara pundak sebelah kanan dan sebelah kiri, kata Nabi, itu jaraknya 3 hari perjalanan manusia. Kalau ahli neraka duduk, maka dia membutuhkan tempat antara Mekah dan Madinah. Ini Rasulullah dalam satu hadis yang sahih mengatakan demikian. Bisa dibayangkan besarnya seperti apa. Terus apa guna Allah menciptakan ahli neraka itu dengan wajah, dengan tubuh yang besar, yang kulitnya sampai 20 meter, sengaja supaya mereka bisa merasakan kengerian, rasa sakit yang berkali-kali lipat akibat bagaimana siksaan neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena sejatinya seseorang ketika dibakar yang merasakan tubuh yakin bukan daging.
jadi orang jujur, jangan jadi pembohong. Yang kedua amanah, jangan jadi orang khianat, jangan khianat. Yang ketiga jadi orang yang berani menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran, ya katakan yang benar sekalipun pahit adanya. Yang keempat, jadilah orang yang cerdas. Cerdas bukan hanya pintar, nyari orang cerdas pintar sekarang banyak, tapi yang sulit nyari orang cerdas pintar bijaksana. Rasulullah itu cerdasnya bukan cuma sebatas pintar saja, tapi Rasulullah bagian daripada warisan peninggalan Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah peninggalan para nabi. Wa annal anbiya lam yurasuna dinar wala dirhaman. 3 poin, mudah-mudahan ini menjadi satu bagaimana bagian daripada rasa mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, bagaimana kita meneruskan cita-cita Nabi, peninggalan Nabi. Apa cita-cita Nabi, wasiat Nabi tadi? Dirikan sholat, sayangi orang-orang yang ada di antara kalian. Sok maksimalkan sholat zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Jangan pernah ninggalin cinta sama Nabi tapi gak mau sholat, bohong besar. Itu barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan milik Allah. Sebetulnya masih pengen banyak lagi karena waktunya yang tidak memungkinkan. Ya, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu. Mudah-mudahan Allah kembali pertemukan kita di tempat-tempat istimewa di dunia, dalam majlis-majlis ilmu, di akhirat di taman-taman surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan milik Allah. Kesalahan pribadi saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada yang hadir semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengampuni seluruh dosa kita. Di hari kiamat kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya iri wallahu muwaffiq bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita para tamu undangan, negara kita selanjutnya yaitu penutup atau doa, yang mana doa ini kami mintakan kepada guru kita Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Atas. Kepadanya waktu tepat kami persilakan. Dan juga kami juga mohon titip doa Ustaz Habib, yaitu untuk istri daripada Ustaz Jayadi yang beliau lagi dirawat. Dan juga untuk kita semua, mungkin yang saudara-saudara kita juga yang sakit, mudah-mudahan dengan Tuhan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. على منهج قويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وامثنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها أول من ينزلها ويشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه كثلتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca Al-Fatihah wa sallallahu alaihi kifaan la yudhar sabran wa alaman al-hadhihi wa likulli salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله محمد رسول الله.
والدة وأعظم غلبة حقنا لها نحيا وعليه نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من عامين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا على الحق والهدى واثبتنا على خير ملتي. اللهم اجمعنا وأحبابنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dari saya selaku pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata kurang berkenan. Dari saya akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa untuk makan sore sudah kita sediakan untuk perempuan yaitu di area kantin yang di